Andai mantan Gubernur Aceh, Profesor Dr. Ibrahim Hasan masih hidup, wajar saja bila dia bahagia dengan perkembangan pendidikan tahfiz Al-Quran di bumi Serambi Mekah, Aceh. Kebahagiaan itu bukan tanpa alasan, sebab ialah pelopor lahir dan tumbuhnya sejumlah dayah dan lembaga pendidikan tahfiz Al-Quran di Aceh. Berawal dari berdirinya Madrasah Ulumul Quran atau yang lebih dikenal dengan MUQ di Pagar Air, Kabupaten Aceh Besar tahun 1989. Daya tahfiz ini sekaligus menjadi cikal bakal dan tertua di Aceh. Fase pertama pada tahun 1989 sampai tahun 2000 berada di bawah binaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Pemerintah Aceh. Selanjutnya tahun 2000 sampai 2015 dikelola Yayasan Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Quran atau YPDMUQ Pagar Air. Terakhir, atau fase ketiga tahun 2015 sampai saat ini, kembali berada langsung di bawah pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Gerakan ini pertama kali dimulai tahun 1989 dengan mengundang sejumlah hafiz dan hafizah serta qari dan qari'ah Al-Quran dari Jakarta untuk datang ke Aceh. Yang pertama sekali saya mengajar di Madrasah Ulumul Quran Langsa tahun 91. Kemudian tahun 92 pindah ke Banda Aceh, di mana kawan-kawan saya lebih duluan di sini berjumlah 4 orang. Jadi kami sebagai guru tahfidz yang dikirim oleh Bapak Bustanil Harifin, waktu itu Menteri Bulog, bekerja sama dengan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan untuk menciptakan untuk mengajar tahfidz Al-Quran di Aceh. Dan pada waktu itu namanya bukan Madrasah Ulumul Quran, namanya adalah Pendidikan Tahfidz Al-Quran, hanya 15 orang. Alumni yang pertama, yang awal-awal sudah mendirikan, jadi pimpinan-pimpinan pesantren di hampir setiap daerah. Ya. Bahkan muridnya lebih banyak daripada kita. Jadi kalau di Ajun ya, Darut Tahfidz itu muridnya 1.500 dan itu adalah alumni pertama. Di MUQ Sigli juga dari kita, MUQ Pidijaya dari kita, MUQ Loksmawe dari kita, MUQ Nagan Raya dari kita, kemudian guru-gurunya dari kita, kemudian di Aceh Selatan. Jadi alumni kita sungguh luar biasa, di mana memang sebelumnya tidak ada pendidikan hafal Al-Quran seperti itu. Kemudian muncullah anak-anak kita generasi pertama, kemudian pas berbarengan menghafal Al-Quran ini menjadi tren masyarakat. Jadi anak siapapun, tentara, polisi, dari segala lapisan masyarakat ingin anaknya hafal Al-Quran. Salah satunya Haji Muammar Z.A., qari berprestasi nasional maupun internasional. Selama 3 bulan ia berada di Aceh, dari inisiatif Ibrahim Hasan itulah cikal bakal pertama pesantren Madrasah Ulumul Quran atau MUQ resmi berdiri di Aceh pada tahun 1991. Sejak tahun 1992 hingga sekarang, MUQ dipimpin oleh Dr. Andes Haji Suwalib Qasim atau disebut dengan Rais A'am. Sebelumnya, dia bertugas di MUQ Langsa pada tahun 1991. Hasilnya, alumni dan santri MUQ sangat mewarnai kemajuan tahfiz di Aceh. SD belum mulai hafalan, itu sebenarnya kurang pas juga. Pengalaman kita selama ini menguji penerimaan santri, itu rata-rata anak SD sudah punya hafalan. Maka ini sudah mulai, Aceh ini kalau kita bilang sudah mulai minat untuk hafalan itu sudah baik. Ya, saya sendiri juga termasuk guru yang mengajarkan anak-anak SD menghafal Quran selain di lembaga ini gitu. Nah, jadi saya
persiapan untuk menghafal Quran itu sekarang bukan pesantren lagi, bukan SMP lagi, tapi dari SD sudah disiapkan itu. Maka tidak jarang lah di antara kami ini yang menerima santri yang sudah hafal Quran walaupun sudah SD. Dengan capaian berbagai prestasi di daerah, nasional maupun internasional. Dalam keseharian, Dayah Mukpagar Air menerapkan program Tahfizul Quran atau menghafal Al-Quran dengan metode khusus yaitu Al-Itqan. Selanjutnya, program bahasa dengan menggunakan buku Baina Yadaik dan kitab kuning Fathul Qarib, serta kitab At-Tibyan fi Adabi Hamamatil Quran, karya Imam Al-Namawi. Saat ini jumlah santri yang sedang menghafal Al-Quran di MUK berjumlah 661 orang. Aminah melaporkan. Baca modus baru lurus. Mate anek mupak jerat, gadoh adat hanapat tamita. Begitulah prinsip rakyat Aceh dalam merawat dan melestarikan adat serta budaya. Salah satunya tradisi turun tanah anak bayi atau putran anek. Ini merupakan upacara sakral dalam masyarakat dan adat Aceh yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Biasanya adat ini digelar setelah anak cukup umur atau genap 44 hari, 3 bulan, 5 bulan, hingga 7 bulan. Sebelum upacara digelar, si bayi pantang dibawa keluar rumah, kecuali dalam kondisi tertentu. Setelah dipersejuk dengan doa-doa yang dilakukan oleh petua kampung yang mengerti tentang adat dan agama, yang sering disebutkan di kampung di Aceh ini sebagai tungku, ya, disertai dengan doa-doa keberkahannya, ya, disertai dengan doa-doa keberkahannya, salawat-salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini sebelum diturun tanahkan. Persoalan putren anak ini secara umum di Aceh sama, baik anak Jamil maupun di Aceh Barat, di Pidi, Aceh Utara, Temiang dan sebagainya, sama adat ini. Jadi kalaupun ada ketentuan-ketentuan yang tidak seragam dengan Aceh lain, ini menyangkut dengan persiapan dan ketergantungan persediaan dari keluarga, kemampuan dari keluarga itu sendiri. Misalnya kita dalam peternakan ini tidak cuma sebagai sederhana aja, tidak masalah. Yang jelas di sini peternakan itu adalah ada suatu upacara yang sangat ritual dari orang Aceh, katakan sangat sakral. Pada dasarnya, tradisi Putren Tanoh itu sama di semua daerah Aceh. Yang membedakan hanya kemampuan dari keluarga itu sendiri. Prosesi pertama, seorang pemuka agama atau tengku memimpin ritual dan doa. Lalu dipersiapkan talam atau baki yang berisi ketan, buah-buahan manis yang akan dipecicap atau dicicipi kepada sang bayi. Baru kemudian dipesiju atau ditepung tawarih sambil dibacakan doa untuk keberkahan. Prosesi ini diiringi dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian bayi digendong keluar rumah atau ke kamar dan diberdirikan untuk menyentuh tanah dan sudah dibentangkan kain di atas kepalanya. Lalu diambil buah kelapa dan dibelah sehingga air dari buah kelapa ini membasahi bayi tersebut. Prosesi ini mengandung unsur kolektif, artinya segala unsur dari pohon kelapa bisa dikreasikan baik dari pohon, buah, batang, serta daunnya. Agar kelak ketika besar, si bayi bisa menggunakan segala aspek ilmunya sesuai tuntutan agama dengan baik kepada orang tua, saudara, serta lingkungan sekitarnya. Aminah melaporkan.
Panahan membidik prestasi, meraih medali. Dari 29 cabang olahraga Provinsi Aceh yang mengikuti PON 20 tanggal 2 sampai dengan 13 Oktober 2021 mendatang di Provinsi Papua, tercatat salah satunya cabang panahan. Cabur ini mengirim 8 atlet pada 3 kelas. Untuk kelas recurve, misalnya, cabur ini mengirim 8 atlet pada 3 kelas. Untuk kelas recurve, misalnya, ada nama Muhammad Farhan, Dia Rahmat, dan Lilis Safriana. Di kelas compound ada Muhammad Mondir dan Munawarah, serta di kelas standar bow ada Muhammad Iqbal dan Muhammad Fahrul. Untuk atlet kita sudah mempersiapkan karena 2 tahun ya, dari 2 tahun yang seharusnya PON yang lalu itu diundur menjadi tahun ini, akhirnya kita menjadi mempersiapkan untuk atlet itu 2 tahun. Keunggulan atlet Aceh sih yang pertama kita mungkin untuk ininya di regu ya, karena kapasitasnya peluang kita adanya di regu recurve dengan di regu mixteam konpon. Kalau tantangan dengan kendala dalam selama latihan sih banyak ya. Yang pertama adalah faktor cuaca, apalagi kita khususnya di Aceh ini memang cuaca lagi berubah-ubah dalam keadaan cuaca hujan, panas, segala macam gitu. Nah, namun kita bisa atasi dengan kendalanya cuaca. Yang pertama bisa kita atasi latihan-latihan yang sifatnya itu bisa drill kering atau drill di dalam ruangan. Nah, namun kalau untuk kegiatan kendala-kendala yang lain itu ya biasanya awalnya sih kita memang dalam sarana prasarana, namun ini sebagian kita juga sudah terpenuhi. Mudah-mudahan ke PON yang akan datang ini kita sudah 100% untuk persiapan di PON untuk dari segi peralatan maupun sarana prasarana. Ya harapan untuk masyarakat Aceh sih ya, khususnya Aceh, kita mohon doa ya, mohon doa dan spotnya mudah-mudahan kita selama nanti di Papua dalam keadaan selamat pastinya yang pertama, dan yang kedua kita bisa memberikan kemenangan dan bisa memberikan yang terbaik untuk rakyat Aceh. Pelatih cabur panahan tim PON Aceh Nurbeni membidik prestasi dengan ambisi meraih 1 medali emas. Ini bukan tanpa alasan. DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Timur diakui merupakan lawan terberat tim panahan Aceh. Begitupun melihat hasil PON Jabar 2016 lalu, tim panahan Aceh meraih 1 emas, 1 perak, 2 perunggu. Itu sebabnya Nurbeni optimis dapat meraih 1 emas di PON Papua mendatang. Huwaidi Johan melaporkan. Cabang olahraga Kempo Aceh mengirim 2 atlet pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 tahun 2021 di Papua. Keduanya adalah Lisma Rita Nasution yang turun pada randori putri kelas 50 kg, serta Maisarah di randori putri kelas 55 kg. Khusus bagi Lisma, dia merupakan atlet Kempo yang sudah kenyang dengan pengalaman serta sejumlah prestasi. Begitupun pada PON ke-19 lalu, dia sempat absen dan kini maju kembali ke gelanggang di Papua mempertaruhkan nama tanah Rencong Aceh. Pada Prapon di Sulawesi Selatan tahun 2011 lalu, Lisma Rita Nasution meraih medali perak, lalu medali emas di PON Riau 2012, medali emas SEA Games 2013, hingga medali emas takai kejuaraan dunia Kempo 2013, serta medali emas pada Porwil Bengkulu tahun 2019 lalu. Sementara Maisarah sendiri meraih medali perak pada Prapon Sulawesi Selatan tahun 2011, medali emas Kejurnas Bogor pada tahun 2014, dan medali emas Prapon Banjarmasin pada tahun 2019. Ini kita sudah dari tahun kemarin ya, dari tahun 2020, kan SOP-nya seharusnya tahun 2020 PON-nya ya kan, karena pandemi ditunda. Jadi dari 20 kita sudah mulai latihan menurut periodisasinya. Banyak sih, ada persiapan umum, persiapan khusus, prakompetisi. Di awal tahun kemarin kita masuk di persiapan umum, kemudian lanjut di persiapan khusus. Ya kita barengi ada latihan weight training, kita main beban di tempat gym, main besi ya kan. Latihan kebugarannya, latihan fisiknya di luar, ada latihan kelincahan di dalam gitu. Terus main-main teknik di Sansak tadi main teknik. Ya kalau dari KONI sendiri itu target kita 1 emas untuk Kempo Aceh. Ya tapi apapun kita tetap berharap
Kimpo Aceh harus mendapat 2 emas. Tantangan dan kendala selama latihan ini, pertama, kalau di awal mungkin nggak ada masalah ya, di persiapan umum, persiapan khusus itu nggak ada masalah. Di prakompetisi ini sedikit masalah, kita agak susah untuk uji tanding. Uji tanding agak susah, untuk keluar kita susah. Terus di Aceh sendiri, begitu pandemi banyak atlet-atlet di kabupaten kota, ini kan banyak tanpa latihan, nggak ada latihan, dojo-dojo sepi gitu. Jadi untuk mendapatkan lawan tanding di sini agak susah. Ya, untuk bisa mengimbangi mereka karena mereka tetap latihan gitu kan. Jadi di situ kendalanya. Kalau masalah proses latihan yang lain mungkin sih nggak ada kendala sih. Kami mohon doa dari seluruh masyarakat Aceh agar Kimpo Aceh dapat memberikan yang terbaik nanti untuk Aceh. Pelatih Kempo Aceh untuk PON Papua, Edi Saputra, mengaku atletnya sudah dipersiapkan sejak 2019 lalu. Namun karena pelaksanaan bergeser dari tahun 2020 menjadi 2021, sehingga memiliki waktu yang cukup untuk mendulang prestasi di Papua nanti. Mereka sudah dipersiapkan dengan latihan yang matang, mulai latihan angkat beban, fisik, kelincahan, serta berbagai teknik tendangan dan pukulan. KONI Aceh menargetkan 1 medali emas pada cabur Kempo, sedangkan Edi optimis bisa membawa pulang 2 emas dari atlet atau anak didiknya. Huwaidi Johan melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Tak ada ucapan terbuka melalui baliho serta spanduk secara masif, apalagi pengibaran bendera Aceh. Tahun ini, peringatan 16 tahun Hari Damai Aceh memang nyaris sepi dan kurang berdenyut. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Damai Aceh selalu memberi warna yang berbeda. Walau sempat terjadi silang pendapat, bendera Aceh tetap berkibar walau hanya 1 jam. Bisa jadi perbedaan ini karena kondisi Aceh, Indonesia, dan dunia yang sedang dilanda wabah COVID-19. Selain itu, terjalin komunikasi harmoni dan saling pengertian antara pejabat di Aceh dan Jakarta dengan berbagai elemen rakyat Aceh, khususnya para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Di sisi lain, banyak pihak menilai landainya peringatan Hari Damai Aceh tahun ini karena posisi tawar elit di Aceh semakin memudar terhadap Jakarta. Ini bukan tanpa sebab. Salah satunya karena banyaknya persoalan internal pada elit dan rakyat Aceh sendiri. Tokoh Aceh di Jakarta, Nezar Patria, malah menyebut Jakarta telah lelah berpikir untuk Aceh. Sebaliknya, rakyat Aceh telah lelah memikirkan dirinya sendiri. Benarkah? Berikut pendapat Tengku Fatahillah, putra pertama Tengku Ahmad Dewi, ulama dan tokoh pejuang Aceh yang syahid saat Aceh masih dilanda konflik bersenjata atau sebelum hadirnya MOU damai antara GAM dan pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Makna perdamaian berhenti berperang. Ya. Perdamaian berhenti bertengkar. Ya. Dalam satu rumah suami istri yang sedang bertengkar, tapi tidak jatuh kepada jalur perceraian, maka disebutlah perdamaian guna merajut kembali perselisihan yang telah dibina. Alhamdulillah hingga saat ini pasca perdamaian Aceh yang sudah 16 tahun, perkembangan Aceh dan kemajuan Aceh bisa kita nilai meningkat walaupun secara garis besar, walaupun ada sisi-sisi yang belum terjamak
dan masih tertinggal. Ya. Pertama, dalam hal menciptakan lapangan kerja. Mungkin di Aceh, khususnya di Aceh Timur, Ya. masih banyak lapangan kerja, masih banyak pemuda-pemuda yang belum terbiasa dengan kegiatan, dengan kehidupan aktif dari pagi hingga petang, sibuk dengan kesibukan yang tidak ada hasilnya demi kemajuan Aceh ke depan. Ya. Ya. Harapan saya 3. Ya. Yang pertama, kalau para dewan ini bisa menjaga 3 hak jangan disentuh, itu milik. Yang pertama, itu milik orang Islam. Yang pertama, hak orang bodoh. Ya. Maunya biaya atau dana bantuan pendidikan, bahkan perlu ditingkatkan lagi supaya pendidikan di Aceh khususnya lebih memadai. Jangan hanya dipangkas-pangkas dan diputarbalikkan sesuai dengan kehendak bagi satu pihak. Yang kedua, jangan dicampuri, jangan disentuh hak orang lapar, orang kelaparan, yaitu para orang fakir miskin. Itu jangan dipangkas, jangan dipodak-adik. Yang ketiga, hak orang gila, hak orang putus asa, yaitu para pemuda-pemuda yang sampai sekarang sibuk dengan sibuk dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Kalau mau Aceh ini lebih bermartabat, lebih sukses, lebih maju, maka seperti firman Allah Ta'ala, yang artinya, yang maknanya begini. Wah, sungguhnya Allah, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman akan mengganti ketakutan yang ada di hati mereka dengan kenyamanan, akan mengganti kemiskinan yang ada di negara mereka dengan kecukupan, kekayaan, ketentraman. Baca Modus Baru Lurus. Pasca gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 silam telah menggerakkan hati Dian Alian, warga negara Indonesia asal Aceh, untuk mendirikan sebuah panti asuhan. Dengan niat tulus dan tuntunan ajaran Islam, Dian bersama teman-temannya telah mampu membangun Give Light Foundation hingga ke Amerika Serikat. Dian ingin yayasannya ini menjadi rumah dan masa depan bagi anak-anak piatu di seluruh dunia. Berikut laporannya yang kami kutip dari VOA Amerika Serikat. Nah, saya yakin bahwa tsunami itu terjadi adalah caranya Allah untuk mengarahkan saya ke tujuan hidup saya. Tsunami itu epicenternya paling dekat dengan kampung halaman saya, mungkin sekitar 100 km. Kehilangan sekitar 40 anggota keluarga karena bencana tsunami yang melanda Aceh Desember 2004 menggerakkan hati Dian Alian untuk mendirikan Give Light Foundation. Dan di kampung halaman saya aja ada sekitar 30.000 anak yatim. Misi yayasan yang didirikan oleh diaspora Indonesia di San Jose, California ini adalah membangun rumah dan masa depan bagi anak-anak yatim piatu. Dian mendirikan rumah Give Light pertama di Aceh tahun 2005 di atas tanah yang didonasikan pamannya. Walau tak pernah mengelola organisasi nirlaba, namun Dian yakin dengan niat baik, impian yang jelas dan mulia, banyak yang akan membantunya. Karena saya seorang muslim dan saya yakin
seperti semua muslim yang lain, bahwa membantu yang orang susah itu adalah kewajiban kita. Dan untuk anak yatim itu lebih lagi. Di Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan bahwa membantu anak yatim adalah mulia di sisi Allah. Kini Give Light sudah memiliki 5 rumah dan ada di 11 negara termasuk Meksiko, Nepal, Palestina, menyantuni lebih dari 1.000 anak yatim piatu korban bencana alam, perang, atau kemiskinan ekstrim. Inilah yang membuat Aparna Khan, salah satu relawan Give Light, tak henti membantu selama 8 tahun. And I was very touched by the story, and I really wanted to help our kids and to build homes for them. And I'm really glad that I'm part of Give Light, and it gives me some kind of happiness, satisfaction that I'm giving something for the kids. Mengelola rumah yatim piatu di berbagai negara tentunya memerlukan biaya tak sedikit. Namun yayasan ini dapat berkembang karena peran serta banyak pihak termasuk anak-anak penghuni panti. Seperti dijelaskan Rehmat Carol, salah satu pengurus Walkathon, lomba jalan dan lari virtual yang diadakan Give Light untuk mengumpulkan dana. We decided to get the kids involved, the kids at all the different orphanages globally. Give Light's mission to raise money for orphans and promote a week-long walkathon to see which teams could walk the most amount of miles and also collect the most amount of donations. Anak-anak penghuni rumah Give Light yang telah dewasa kini juga membantu sebagai relawan ataupun memberi donasi. Jadi, it's a beautiful ecosystem karena kalau kita melakukan sesuatu dasarnya adalah dengan cinta kepada Allah, cinta kepada manusia, itu hati bisa melihat. Give Light terus menebarkan cahayanya dengan membangun rumah-rumah bagi anak yatim piatu di seluruh dunia. So, my dream is to build and help 10,000 orphans around the world before I die. Dari San Jose, California, Zulfian Bakar, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.